Siap. Bersalam. Ya, siapa aja yang hadir hari ini? Siapa aja? Tasya, Siva. Oke. Kenapa? Alpaka apa? Sakit apa? Pirsa, Pak. Sakit ya? Pirsa kenapa? Sakit, Pak. Sakit juga. Ya, semoga yang sakit diberi kesehatannya. Nah, jadi yang ingin kita pelajari hari ini, ada yang tahu tentang? Nah, jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang bruto, neto, dan tara. Ada yang tahu? Belum tahu ya? Nanti kita belajar ini nanti akan tahu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi bruto, neto, dan tara. Kalian bisa membedakan mana bruto, mana neto, mana tara. Oke. Kemudian manfaatnya apa bagi kalian? Apa manfaatnya? Manfaat yang paling yang mungkin dirasakan sehari-hari, mungkin ketika kalian membeli sebuah barang, misalnya sampo atau apa ya, kan bisa membandingkan mana sih yang lebih murah atau lebih mahal dari isinya. Tapi nanti itu akan kita pelajari. Nanti kalian tahu sendiri manfaatnya seperti apa. Oke? Nah, kemudian berarti kita akan belajar itu, buka bukunya halaman 87. Halaman 87. Itu ada bruto, neto, dan tara. Nah, sekarang kalian baca, ayo kita amati. Kalian amati. Ada permasalahan. Nah, kalian sudah amati? Sudah. Sekarang, jadi apa bruto itu? Bruto itu apa? Bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Berat, benda, dan bungkusnya. Kalau biskuit misalnya, biskuit ada kemasan biskuit ya. Berarti berat biskuit dan bungkus. Biskuit ditimbang dengan bungkus. Nah, kalau neto apa neto? Neto diartikan sebagai dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Tanpa pembungkus benda tersebut. Berarti kalau ada biskuit kemasan, misalnya biskuat atau apa ya? Berarti ditimbang itu biskuitnya aja, bungkusnya ditinggal ya. Nggak ikut ditimbang. Nah, itu neto. Nah, kemudian apa lagi? Tara. Apa itu tara? Tara diartikan selisih antara bruto dengan neto. Atau apa itu artinya? Tara itu bungkusnya. Kalau misalnya kalian beli sampo, berarti tara itu botol sampo. Paham? Berat botol sampo. Oke. Nah, sekarang dari
dari yang tadi yang kalian amati, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Ya, silakan Gio. Apa hubungan antara bruto, neto, dan tara? Nah, apa hubungan dari bruto, neto, dan tara? Nah, bruto itu adalah jumlah dari neto dan tara. Atau bruto. Bruto itu berat bungkus ditambah berat isi. Jadi bruto sama dengan neto ditambah tara. Paham? Paham. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan. Apa manfaatnya? Oke. Apa manfaatnya ya? Nah, Pak, tadi seperti yang tadi saya bilang, kalau kita misalnya ke supermarket atau ya warung ya, kalian lihat misalnya mau beli sampo A itu kemasannya kecil, sampo B itu kemasannya besar. Nah, kalian pasti akan memilih yang mana? Sampo B. B ya, karena kemasannya besar. Tapi kalau kalian tahu neto, biasanya ada di belakang botol ya kemasan itu ada tulisannya neto berapa mili. Misalnya netonya 50 mili yang A. Yang B yang kemasannya besar tadi netonya hanya 45 mili. Jadi banyak yang mana? Yang A, karena isinya yang paling banyak. Karena kalian mau beli isinya bukan bungkusnya, kemasannya. Nah, itu mungkin sebagian manfaatnya. Atau salah satu manfaatnya. Masih banyak manfaat lainnya. Ya. Nah, itu tadi pertanyaan manfaatnya. Oke, sekarang dibagi per kelompok 2 orang ya. Nah, itu mungkin nggak apa-apa sendirian ya. Nah, sekarang kalian gali informasi dari halaman 88 sampai 89. Ayo kita menggali informasi. Silakan dibaca dulu. Ya, sudah dibaca. Ayo kita menggali informasi. Ya, nah, kalau itu kalian sudah dapat informasi, berarti lanjut ke ayo kita menalar. Itu kalian kerjakan kerjasama diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompoknya masing-masing. Nah, itu yang pertama ada tiga pertanyaan ya di situ ya. Tentukan hubungan antara bruto, neto, dan tara. Itu yang pertama. Kalian jawab. Tadi kan sudah kan saya jelaskan apa hubungan bruto, neto, dan tara. Kemudian yang pertanyaan kedua, sebutkan minimal 5 benda di sekitar kalian yang memuat unsur bruto, neto, dan tara. Sebutkan bagian bruto, neto, dan tara. Paham nggak itu pertanyaannya? Nah, nanti kalian sebutkan misalnya beras ya, barangnya itu beras. Nah, brutonya itu apa? Brutonya itu beras dan karung. Kemudian netonya apa? Netonya ya berasnya kan? Ya, neto itu berat bersih. Berarti berat bersih yaitu beras. Nah, kemudian tara itu apa? Berat bungkusnya. Kalau sampo, misalnya sampo ya, contohnya sampo.
Kalian sebutkan barangnya sampo, kemudian brutonya apa? Brutonya, samponya, dan Bungkusnya. kalau sampo botol ya, Botolnya. iya, dan botolnya, volume samponya dan volume botolnya. Kemudian netonya apa? Netonya samponya. Kemudian taranya apa? Taranya botol sampo. Ya, paham? Paham. Oke. Itu kalian sebutkan 5. Oke. Kemudian beri tanggapan pernah, tidak pernah, kadang-kadang, biasanya, selalu. Di sampingnya ada halaman 90, itu ada tabel, itu kalian isi ya. Paham? Nah, silakan dikerjakan. Kerjakannya, diskusinya kelompok, tapi ditulis di buku masing-masing. Diskusinya kelompok, ditulis di buku masing-masing ya. Oke. Silakan dikerjakan. Ya. Sudah selesai? Sudah ya. Jadi kalian nanti akan mempresentasikan hasil kerjaan kalian ya. Nah, siapa yang mau perwakilan mempresentasikan hasil kerjaannya? Ya, Sophia, silakan Sophia. Ya, silakan. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Ya. Jika butuh neto dan taraf, tentukan hubungan antara butuh neto dan taraf. Sama dengan B sama dengan N tambah T. Sebutkan minimal 5 benda di sekitar kalian yang membuat unsur neto, bruto, dan taraf. Biskuit. B adalah jumlah biskuit dan kemasannya. N adalah jumlah biskuitnya. T adalah jumlah kemasannya. Yang kedua, sabun sama lemon. B adalah jumlah sabun sama lemon dan kemasannya. N adalah jumlah sabun sama lemonnya. T adalah jumlah kemasannya. Gula. B adalah jumlah gula dan kemasannya. N adalah jumlah gulanya. T adalah jumlah kemasannya. Garam. B adalah jumlah garam dan kemasannya. N adalah jumlah garamnya. T adalah jumlah kemasannya. Tepung. B adalah jumlah tepung dan kemasannya. N adalah jumlah tepungnya. T adalah kemasannya. Berilah tanggapan terhadap pertanyaan berikut. Neto lebih berat dari bruto. Tidak. Oke, ya. Lanjut. Terus? Neto lebih berat dari tara, biasanya. Bruto lebih berat dari neto, selalu. Bruto lebih berat dari tara, selalu. Tara lebih berat dari neto, kadang-kadang. Tara lebih berat dari bruto, tidak pernah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sophia. Ada yang ingin memberi tanggapan? Ada yang mungkin berbeda jawabannya dengan Sophia? Musik. Ada? Tidak ada. Oke. Tadi kemungkinan, jumlah ya, jumlah. Apa tadi yang pertama, Sophia? Yang pertama nomor 2. Biskuit. Oh, biskuit ya. Yang kedua Sabun sama lemon. sabun sama lemon. Itu banyaknya atau beratnya atau volumenya. Volume neto itu volume dari cairan sabunnya ya. Kalau tara itu bungkus sabun. Bungkus
sabun atau kemasan. Nah, kalau bruto ya dari cairan itu dan kemasannya. Oke. Tadi sudah paham semua ya? Nah, terus neto lebih berat dari bruto. Itu tidak pernah ya? Karena kalau misalnya biskuitnya aja, yang kanan ini biskuitnya aja, terus ditimbang dengan biskuit dan bungkusnya, mana yang lebih berat? Biskuit dan bungkus. Biskuit dan bungkus, atau ini disebut bruto selalu lebih berat daripada neto. Oke. Kemudian yang kedua, neto lebih berat daripada tara. Isi lebih berat daripada tara. Tidak selalu ya. Tidak selalu itu artinya apa? Kadang-kadangnya. Selang-sering. Ya, kadang ada juga yang bungkusnya lebih berat daripada Isinya. Ya. Contohnya kado. Contohnya apa? Kado. Kado. Apa itu? Isinya apa? Isinya emas sebenarnya. Kadonya besarnya utamanya. Itu Pak, berangkasnya isinya uang Pak. Berangkas isinya uang. Itu kemasannya besar ya, berat ya. Berangkas besi itu berat ya. Padahal uangnya cuma ringan, kertas ringan kan. Kertas isi pulpen. Bruto lebih berat daripada neto. Betul? Betul ya? Dan kemasan dan isinya jauh lebih berat daripada isinya saja. Selalu. Oke, dan seterusnya ya. Paham artinya sudah ya? Paham. Oke. Tadi sudah berbagi si Sophia tadi. Oke. Nah, jadi kalian tadi sudah belajar tentang bruto, neto, dan tara. Kalian juga mampu mengidentifikasi mana bruto, mana neto, mana tara. Ya, nah itu kalian akan tertipu lagi kalau lihat ke supermarket ya. Misalnya lihat netonya langsung. Oh, ini netonya 200 mili. Yang ini 90 mili. Tentu yang banyak isinya ya 200 mili. Tidak lagi melihat sesuatu itu dari kemasannya saja. Tidak tertipu oleh kemasannya besar, isinya sedikit. Ya, paham ya? Nah, kalau begitu kita akhiri pertemuan ini. Nah, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum pulang,